Halo semuanya, saya Febri, ini beri kita 7 in 1. Saatnya saya hubungkan ke pembawa berita baru kita, Kitty. Halo Kitty, Ya, miau. apakah ada berita spesial hari ini? Ada berita spesial hari ini. Wahana antariksa kucing kita telah berhasil mendarat di Mars. Selain itu, kucing antariksa telah membuat penemuan baru. Penemuan ini adalah spesies baru, seekor ular berkaki 4. Ya, tentu saja ini berita palsu yang dibuat oleh AI. Kamu bisa lihat ini nggak nyata, tapi di masa depan ini akan nyata. Ayo kita lihat berita AI di minggu ini. Halo semuanya, saya Febri. Jumpa lagi dengan kita Beri Kita di sini akan menemani kamu sambil ngeteh, makan-makan santai dengan nonton Beri Kita. Ada berita yang menarik di akhir-akhir minggu ini sih. Yang pertama ada tentang katanya ada Meta AI di salah satu aplikasi ini yang terbaru. Apakah HP-mu udah ada? Coba cek sekarang. Ini dia, yaitu WhatsApp sekarang udah ada Meta AI loh. Jadi kalau misalnya HP kalian belum ada, coba di-update dulu HP-nya. Nah, katanya artificial intelligence ini bisa memahami berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan kalian juga bisa chatting dengan Meta AI ini. Jadi pengguna bisa nanya kabar, nanya informasi seputar kayak misalnya apa nih berita terbaru terupdate gitu yang akhir-akhir ini. Kalian bisa ngobrol dengan dia. Coba di sini ada cara untuk pakai fitur AI. Kita lihat videonya yuk. Nah, ini beberapa caranya. Yang pertama kayak mengupdate aplikasi WhatsApp, terus kalian juga temukan icon Meta AI, klik iconnya, terus mulai percakapan deh. Terus kalian juga bisa menggunakan Meta AI itu ya ngobrol WhatsApp gitu dengan mengetik add gitu. Terus kayak gini misalnya, cocok gak nih kalau misalnya kita mulai percakapan dengan nanya tato di tangan, misalnya mau gambar burung, gambar bunga mawar, cocok apa enggak kira-kira gitu. Dari Terus jawabannya. Ada fitur pembuatan gambar pada asisten Meta tuh AI kayak WhatsApp. gini, kalian Berikan AI bisa minta Meta AI WhatsApp ini juga untuk kayak mengasih gambar apapun lah yang kalian mau gitu. Jadi kalian bisa cobain ya salah satu terbaru dari Meta AI WhatsApp. Coba kita lihat apa itu respon dari Komdigi atau Kementerian Digital Komunikasi gitu di Indonesia. Komunikasi dan Digital akan menyiapkan regulasi terkait kecerdasan buatan atau AI, merespon adopsi masif teknologi. Salah satunya Meta AI. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi kita nih sangat tertinggal dalam AI ini, dan memang Makanya kita sangat ini perlu Indonesia mengejar masih ketertinggalan tertinggal itu. gitu loh. Dan kalau Jadi sekarang sebenarnya jadi kayak udah aku dengarkan gitu kayak Bapak ini adalah pakar keamanan cyber Indonesia gitu, namanya Alphonse Tanuwijaya. Katanya jangan membatasi perkembangannya Meta AI dulu. Kita lihat sampai mana kayak ya penggunaannya dan segala macam gitu. Karena ini hal yang sebenarnya nggak terlalu untuk dibatasi gitu loh, kayak hal yang nggak perlu diwaspadai juga dan nggak berbahaya gitu. Jadi mungkin jangan terlalu takut terhadap AI, cuman kita harus tetap waspada dalam penggunaan yang udah makin modern ini supaya Indonesia itu tidak tertinggal, bisa terus berinovasi. Ya, seperti itu. Jadi, respon dari video tadi itu tuh ada beberapa yang lucu sih kayak, dan ada yang aku lihat juga, salah satunya kayak gini. Kayak kemarin kaget dia ada icon bulat di WA-nya. Terus dia sempat lapor ke pihak WhatsApp itu ada apa di HP-nya. Terus ada juga yang bilang kayak Meta AI itu membantu untuk mengetahui hal yang belum diketahui gitu. Misalnya kata dia temboknya bocor, terus dia bisa cara nambalnya gimana. Terus ada juga nih yang ngomong, mbaknya bilang kalau misalnya AI di ban kayaknya bakal kacau gitu. Mending kayak ngembangin aja perkembangan AI gitu. Ya. Soalnya katanya kalau misalnya nih beberapa sosial media tuh mending itu yang di ban karena akan merusak anak bangsa. Ya. Selain itu nih ada kayak respon ataupun dari salah satu komedian Indonesia atau artis Indonesia gitu, yaitu
Kiki Saputri. Dia kayak udah nanya ke Meta AI, siapa Kiki Saputri? Dan jawabannya itu cukup lucu, kata dia. Padahal dia bukan lahir di 1978, umurnya masih 25 tahun gitu. Jadi mungkin masih perlu dipertanyakan sih Meta AI ini, karena beberapa informasinya kurang akurat gitu. Ya, mungkin kalian tahu juga ada beberapa macam kayak AI di dunia sekarang ini. Aku sih taunya ya 4 macam ini sih, kayak ada ChatGPT, terus ada Apple Intelligence kayak AI buat cari jurnal artikel, terus misalnya AI buat cari wajah dan suara manusia, itu kan udah banyak ya, kayak AI suara manusia mengisi di berita ataupun video-video gitu kan udah pakai suara-suara AI gitu. Nah, kayak mana sih pertama kali munculnya AI? Mungkin beberapa informasi yang aku dapat yaitu throwback dulu ke zaman dulu, katanya AI itu pertama kali muncul konsepnya pada tahun 1951 gitu. Dan Bapak Christopher Streich ini adalah yang pertama kali memakai teknologi AI dalam permainan catur gitu. Dan nama resmi AI, Artificial Intelligence, itu resmi dipakai di tahun 1956, 4 tahun enggak ya, berapa, 5 tahun setelahnya gitu. Terus ada satu lagi kayak penemunya AI yaitu Alan Turing. Dia menyempurnakan konsepnya AI itu. Dia adalah seorang ilmuwan matematika. Dalam judul artikelnya, ini bisa kita buka nggak ya artikelnya? Ya, ini aku kasih kamu sedikit Computing, Machinery, and Intelligence gitu. Kamu tertarik buat baca, mungkin kamu bisa search di Google Alan Turing, siapa dia, dan ini adalah salah satu jurnal artikelnya pada zaman itu gitu. Nah, ini tentang Christopher Streich juga adalah seorang scientist gitu, tentang komputer ya, engineering gitu. Nah, jadi ini adalah tentang AI. Kalian udah pengen cobain, kalau misalnya HP kalian belum ada AI, kalian segera update AI-nya gitu. Dan selanjutnya adalah tentang makanan yang paling disukai masyarakat Indonesia, digoreng, makan pakai sambal. Apa itu? Tapi hati-hati karena ini bisa menyebabkan penyakit. Nih, siapa coba yang nggak tergiur kalau lihat ikan nila terus digoreng, makannya pakai sambal, ada timun sama nasi panas, coba. Tapi Kompas baru-baru ini memberitakan bahwa makanan yang digoreng seperti ikan goreng ini tidak boleh terlalu sering karena dapat menyebabkan penyakit jantung dan kanker. Ya. Jadi ya kita sih harus tahan diri ya sebagai manusia, kayak mesti misalnya bikin menu yang bervariasi ataupun bikin yang bermacam-macam gitulah, karena yang digoreng itu dapat menyebabkan ikannya itu jadi kurang vitaminnya, kita jadi nggak beroleh kesehatan gitu loh dari makanannya gitu, karena ikan goreng itu kan bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker gitu. Secara umum ikan itu mengandung omega 3, terus sejenis minyak sehat atau asam lemak gitu. Jadi ya ini untuk manfaat kesehatan jantung dan juga otak. Salah satu ahli gizi bernama Tan So Yen itu mengatakan bahwa menggoreng ikan akan mengubah omega 3-nya gitu dan menjadi kandungan yang berbahaya. Siapa sih yang nggak yang harusnya makan enak gitu, vitamin malah berubah jadi penyakit, kan nggak ada yang mau ya. Terus kayak ya inilah ya, informasi lebihnya kayak semua goreng-gorengan itu akan menghasilkan senyawa akrilamida itu gitu katanya Dr. Tan tuh. Nah, seperti aku bilang tadi, kayak inilah kandungan dalam ikan, vitamin D, asam lemak, omega 3, semuanya ada gitu. Karena makanan yang digoreng itu dapat menyebabkan kanker prostat. Kanker prostat itu umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Itu salah satu kayak ciri-cirinya dalam kanker prostat. Dan Dokter Tan ini bilang kalau mungkin ada cara lain gitu loh Indonesia bisa
mengonsumsi ikan karena Indonesia kaya akan makanan-makanan tradisional. Jadi kayak lebih baik gitu loh kita cari alternatif lain, salah satunya di video Coba ini. sebut dari Sabang sampai Merauke. Orang Sumatera Utara ikan dibuat arsik, gak digoreng. Bahkan Salah kita satu punya contohnya di sashimi Sumatera orang Batak, Utara, namanya ikan naniung. emas dibikin asik. Orang Medan, gulai kepala ikan, top score. Kita bisa bikin, ya bukan suka dari gulai tapi juga ikan bisa dikari. Kita mundur sedikit ke Palembang, kita punya ikan Palembang. pindang. Ada ikan baung, ya kan? Ada ikan patin. Banyak sekali. Yang nggak ada tomatnya sih, saus tiram yang nggak ada tiramnya. Kayak contoh-contoh makanan yang misalnya yang mengolah ikan bukan hanya digoreng aja gitu. Jadi kayak Indonesia kan punya 30-an lebih provinsi tuh. Jadi kita belajar aja kayak dari provinsi hari ini masak ikan dari provinsi Sumatera Barat. Terus besok masak ikan dari provinsi Jawa gitu-gitu. Jadi kayak kita juga bisa melestarikan makanan tradisional, memperkenalkan ke anak-anak, juga dapat memperpanjang umur kita gitu, umur dari orang remaja, anak-anak gitu. Nah, ini mungkin salah satu di masakan Chinese. Ada yang terkenal namanya steam ikan. Ikannya dilumuri dengan garam dulu. Terus kayak dikasih jahe biar makin enak, daun bawang. Nah, coba kita lihat ke belakang, sepertinya apa? Jadinya seperti ini. Enak, wangi, simple lagi cara masaknya. Nah, teman-teman, untuk sebelum kita menutup video ini, jadi aku punya satu kuis, yaitu coba kalian tebak menu-menu masakan di bawah ini, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian tulis di kolom komentar nama menu ini apa. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu. Jadi kayak 1 atas, yang ini ke kanan, terus bawah sama ke kanan lagi gitu ya. Jadi ya terserah kalian, ini mau, pokoknya ketik jawabanmu di kolom komentar. Kita tunggu jawaban kalian ya. Jadi ini Beri Kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.